Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan reaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Martin Paes secara rasmi telah pun menjadi kiper naturalisasi untuk skuad Indonesia. Indonesia dapat kiper baru, guys. So siapa Martin Paes ni? Power ke dia ni? Macam mana dia boleh jadi player Indonesia pula kan? Korang jangan risau, aku akan terangkan dekat korang. Tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. So Martin Paes ni dia dilahirkan di Belanda dan dia bermain untuk skuad Belanda under 19, under 20, under 21. Tapi dia tak pernah bermain untuk skuad senior Belanda lah. Lepas tu nenek dia ni adalah orang Indonesia. Jadi dia diberi peluang untuk pilih sama ada nak bermain untuk Belanda ataupun nak bermain untuk Indonesia. Dan baru hari tu telah pun dikonfirmkan yang dia nak bermain untuk Indonesia. Jadi dapatlah naturalisasi player Indonesia. So power ke tak keeper ni? Dari segi ketinggian, dia ada ketinggian 1.91 meter. Lebih tinggi daripada Hernando Ari. Hernando Ari kira agak rendah lah, 1.8 meter. Yang ni tinggi dia 1.91. Dari segi pengalaman, dia umur sekarang dah 25 tahun lah. Okey, jadi lebih berpengalaman. Okey, dekat mana dia main? Dia dah bermain dekat Amerika, MLS sejak tahun 2022 untuk FC Dallas. Okey. So, bila dia dah main kat Amerika, maknanya dia pernah berlawan dengan Messi, dengan Suarez, dan dia pernah pun tepis bola yang ditendang oleh Messi. Dah jumpa dengan GOAT lah ni kan. Pada aku dia akan memberi persaingan yang bagus untuk Hernando Ari. Kita tengoklah keeper mana yang lebih perform. Okey, walaupun dia ni datang daripada Liga Amerika, dia bukanlah daripada Eropah kan. Dia tak bermain dekat Eropah pun. So kita tengoklah siapa lagi perform. Dia ni ke dia ataupun Hernando Ari. So siapa yang korang lagi suka, korang komen dekat bawah, bagi pendapat. Dan kalau belum follow, jangan lupa tekan butang follow. Hernando Ari juga bagus, tapi lebih bagus Martin Paes karena secara kualitas liga Martin Paes bermain di MLS sedangkan Hernando Ari bermain di Liga 1. Dan kalau kita bilang pengalaman, sudah pasti Martin Paes lebih berpengalaman. Jadi kita sebagai supporter Indonesia sangat menunggu kapan sih Martin Paes ini debut pertama untuk timnas Indonesia, dan seperti apa debutnya nanti itu ketika dia bermain pertama untuk Indonesia. Here we go. Martin Paes hampir pasti direkrut oleh klub Serie A Empoli. Sebelum kita lanjut, bantu gue dulu ilangin tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow akun gue, sikat. Ya, dalam akun Twitternya Fabrizio Romano, jurnalis top yang sering membahas tentang perpindahan pemain atau transfer pemain top dunia, telah menginformasikan bahwa kiper berdarah Indonesia Martin Paes hampir pasti pindah ke Empoli. Negosiasinya sedang berlangsung, tetapi personal terms atau kondisi-kondisi tentang gaji Martin Paes di Empoli sudah selesai. Masalahnya tinggal Empoli pengennya pinjam tapi dengan klausul pembelian di akhir kontrak, sedangkan FC Dallas maunya pembelian yang sifatnya permanen. Tapi yang agak janggal di situ, Fabrizio Romano nulisnya Dutch goalkeeper. Ya, Martin Paes memang belum memiliki caps dengan timnas Indonesia, tapi Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pendapatnya guys tentang transfer Martin Paes ini, komentarnya sikat. Wow, Martin Paes dikabarkan oleh Fabrizio Romano sudah menjalin kesepakatan personal dengan Empoli dan tinggal nego dengan klub. Dan ini merupakan kalau gue bilang langkah yang sangat luar biasa. Karena memang performa Martin Paes bersama dengan Dallas ini sangat luar biasa. Ya, walaupun bobolan banyak, tapi dia juga melakukan save banyak. Berarti artinya bukan kesalahan dia juga, tapi kesalahan defense dari Dallas. Nah, kalau dia main di Empoli ini akan semakin bagus untuk timnas kita. Ya, semakin berpengalaman kan? Direkrut Empoli itu murni berdasarkan kemampuan yang dia punya. Berarti ini bukan kiper main-main. Sampai dilirik bahkan mau direkrut klub Serie A. Dan semoga dia bisa dapat kesempatan, dia benar-benar bisa bergabung dan bermain regular. Itu akan sangat amat bermanfaat. Oke, sukses terus Martin Paes. Semoga sukses, lancar perpindahannya ke Empoli. Segitu dulu. Martin Paes, kiper kesayangan kita, sedikit lagi akan join ke Liga Italia guys ya, ke klub Empoli.
Seperti biasa sebelum lanjutnya masih ada gambar plusnya di sini. Hilangin dipecah di pulu, jangan nonton doang. Thank you, kita lanjut yuk. Kabarnya langsung dari Fabrizio Romano yang bilang katanya Empoli sama Martin Paes udah mencapai kesepakatan personal guys untuk gabung di musim depan. Jadi Empoli ini sudah mengirimkan penawaran khusus untuk pinjam si Martin Paes ya guys ya. Jadi pinjam dulu, nanti kalau performa bagus baru dibeli sama Empoli. Nah cuma Dallas di sini pengennya itu pembelian langsung, nggak pakai pinjem-pinjeman guys. Nah di sini prosesnya masih negosiasi ya guys ya. Ya harapanku sih semoga negosiasinya lancar dan Martin Paes bener-bener bisa main di Liga Italia. Biar Liga Italia itu makin seru dan makin ada cita rasa Indonesianya guys. Jadi nanti di Liga Italia ada JT Jazz, ada Martin Paes, terus sama ada Kurniawan Di Julianto ya, walaupun dia tuh asisten kepelatihan di Primaveranya Como, tapi seenggaknya cita rasa Indonesianya lumayan ada gitu loh. Gimana guys, musim depan kalian bakal nonton Liga Italia atau nggak? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Segitu dulu guys dari aku, mungkin nanti kalau misalkan sudah here we go nanti aku bakal update lagi videonya ya guys ya. Jangan lupa share, like, dan komen pastinya, jangan nonton doang. Oke, salam olahraga, Forza Liga Calcio guys. Nah, ini dia. Kabar Paes menuju Empoli sudah masuk di Twitternya Fabrizio Romano nih. Nah, emang kalau misalkan belum here we go biasa nggak bakal masuk di Instagramnya sih. Cuma di sini ada yang menarik. Coba kalian baca deh. Ini Fabrizio Romano nge-tweet gini. Empoli have sent formal proposal to Dallas FC for Dutch goalkeeper Martin Paes. Waduh, ini gaswat ini. Si Fabrizio masih mengabarkan Martin Paes nih Dutch goalkeeper. Loh ini loh. Padahal buat kalian yang juga masih nanya Paes sudah WNI belum? Paes sudah WNI ya. Ini langsung dari TikToknya Martin Paes loh ya. Gua ambilnya biar valid nih. Paes tuh udah WNI, cuman sekarang lagi proses perpindahan federasi. Ya mungkin aja emang karena belum diakui secara FIFA ya, karena belum pindah federasi, makanya Fabrizio mikirnya Paes ini masih Dutch goalkeeper. Ya itulah, ya pokoknya begitu ya. Udah sampai dikabarin Fabrizio, kabarnya sudah agreed personal terms ya. Jadi antara Empoli dan juga Martin Paes ini sudah setuju dalam personal terms, tinggal antar kedua klubnya aja. Ya kabarnya betul ya, loan dan kemungkinan permanen pinjam dan kemungkinan permanen pinjam. Kalian yuk kita komen, let's go. Semoga dia dibeli putus kan. Jangan sampai loan toh. 3 timnas yang bisa dilatih Fahri Husaini, gantikan Shin Taeyong di AFF. 1. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang bisa dibantu oleh Fahri Husaini agar meningkatkan level dan kualitas sepak bolanya. Fahri Husaini menjadi salah satu kandidat yang layak untuk mengasuh timnas Brunei Darussalam. 2. Timor Leste. Fahri Husaini juga bisa mempertimbangkan menjadi juru taktik timnas Timor Leste setelah resmi mengantongi lisensi AFC Pro. Fahri diyakini bakal membantu Timor Leste mengembangkan sepak bolanya. 3. Indonesia. Timnas Indonesia juga bisa mempertimbangkan Fahri Husaini sebagai pelatih kepala. Apalagi, sebentar lagi akan ada penyelenggaraan Piala AFF 2020. Ya, betul. Bisa coba. Tahun. Agenda ini bentrok dengan beberapa kejuaraan penting lainnya. Fahri Husaini bisa ditunjuk PSSI untuk membentuk skuad menghadapi ajang Piala AFF 2024 ini. Ya bisa dicoba, bisa tunjuk coach Fahri untuk tangani Piala AFF. Jadi bisa pakai pemain lokal full pemain lokal sekaligus plus 1 pelatih lokal. Jadi semuanya lokal. Apakah bisa juara Piala AFF senior atau seperti apa? Ini layak ditunggu nih teman-teman. Karena kan coach Fahri sudah punya lisensi kepelatihan AFC Pro. Jadi bisalah untuk latih timnas Indonesia untuk main di AFF. Semoga itu dikabulkan sama Pak Erick Thohir. Kira-kira begitu. Asli nih orang punya dendam apa ya kira-kira? Niat banget nih coy. Jadi data di Wikipedia tentang Coach Fahri Husaini sempat diubah oleh orang lain menjadi kayak gini coy. Kalian bisa baca sendiri, nama Coach Fahri diubah jadi apa di sini. Pengalamannya pernah berkarir di mana aja juga diubah semua. Karir kepelatihannya juga diubah total coy. Meski ini nggak bisa di-save dan akan kembali ke tulisan semula, tapi seenggaknya orang yang bikin ginian niat banget coy. Ada-ada aja sih. Kalau tidak suka ya boleh tidak suka, tapi jangan seperti itu juga, kan lucu gitu. Fahri Husaini bolo harus mendapat lisensi AFC Pro. Lisensi AFC Pro ini lisensi kepelatihan tertinggi yang diakui AFC, dan itu merupakan syarat wajib buat pelatih-pelatih yang ingin melatih di klub-klub Liga 1. Terus menurutmu Pak Fahri cocoknya ngelatih klub ngendi? Nah timnas ketok yo durung untuk saiki, soalnya kan jono STY yang sebentar lagi memasuki
kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Yo ora bolo. Wis awuren bolo. Komeno. Gas ke. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal Martin Paes dan juga coach Fahri Husaini. Jadi kalau Martin Paes ini dia sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Empoli, salah satu klub dari Serie A Italia. Dan tentunya kita sebagai fans ya, fans Indonesia tentunya berharap Martin Paes ini bisa bermain di Liga Italia supaya dia punya pengalaman lebih lah gitu. Karena kalau dia main terus di MLS dan tidak pindah klub, nanti kan dia stagnan di situ-situ saja. Walaupun secara kualitas liga antara Liga Indonesia, kalau kita bandingkan dengan Liga Indonesia, antara MLS dan Liga Indonesia jauh berbeda. Tapi kalau dia bermain di Liga Italia, itu kan kualitasnya jauh lebih di atas lagi. Jadi ya kita punya kiper yang berkualitas lah, punya pengalaman yang cukup tinggi, punya postur badan juga yang cukup mumpuni. Jadi lengkap lah kita timnas Indonesia dari belakang sampai ke depan itu ya, kita punya performa pemain itu luar biasa semua gitu. Kita punya pemain-pemain yang benar-benar berkualitas dari belakang sampai ke depan. Dan kalau sampai terjadi, kalau sampai Martin Paes bermain di Empoli, maka dia akan bertemu dengan Itses ya, karena klub dari Itses Venezia itu promosi ke Liga Italia, Liga 1 atau Serie A Italia. Jadi kalau seandainya Martin Paes jadi pindah ke Empoli dan juga Itses bisa diturunkan, bisa dimainkan oleh Venezia ya, secara reguler, tidak menutup kemungkinan ini mereka akan bertemu di lapangan sebagai lawan ya dalam klub. Oke teman-teman, jadi begitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.